Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar untuk latihan soal penilaian akhir semester atau PAS di kelas 3 tema 4 kewajiban dan hakku untuk pembahasan soal dan kunci jawabannya. Nah, adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain tapi sesuai judul ya. Misalnya ini latihan soal berarti isinya hanya latihan soal saja. Nah, kalau mau lihat yang lebih lengkap untuk tematik, adik-adik bisa klik di kolom deskripsi nanti ada daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat semua playlist kelas 3, berarti pilih yang ini ya. Klik birunya atau klik linknya, lalu nanti kita akan masuk ke daftar playlist kelas 3. Nanti akan ada daftar semua tema di kelas 3 seperti ini. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 3 tema 4, berarti pilih yang ini ya. Klik, putar semua di sini. Nah, di sini nanti kita bisa lihat di sebelah kanan ada daftar pembelajarannya ya. Ini dibuat berurutan, jadi adik-adik tinggal cari aja mau lihat pembelajarannya di subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa ya. Nah, kita mulai ya adik-adik ya. Kita mulai dengan pilihan gandanya. Yang ini nomor 1, manusia memiliki hak yang sebebas-bebasnya. Tetapi harus memperhatikan hak orang lain, membohongi hak orang lain, memperlihatkan hak itu kepada orang lain, dipergunakan untuk kepentingan sendiri. Nah, yang ini tidak boleh ya. Kita tidak boleh membohongi hak orang lain. Memperlihatkan juga tidak perlu dipergunakan untuk kepentingan sendiri. Nah, ya, ini juga tidak, karena kalau kita, egois mementingkan kepentingan kita sendiri, itu berarti bisa jadi bisa merugikan hak orang lain. Jadi kita harus memperhatikan hak orang lain. Jawabannya yang A. Menghargai hasil karya orang lain menunjukkan sikap apa? Cinta tanah air dan bangsa, menghormati hak orang lain, tidak memaksakan kehendak orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah, menghargai hasil, orang lain ini berarti kita menghormati hak orang lain ya adik-adik ya. Ketika seseorang sudah membuat sesuatu, dia memilih hak untuk diberikan apresiasi ya. Nomor 3, sebelum menuntut hak yang kita miliki, maka sebelumnya kita harus melaksanakan kemandirian, kepatutan, kewajiban, kebaikan. Kita jawabannya adalah yang C. Nomor 4, Santi sering mendapat peringkat 1 di kelas, namun ia tetap rendah hati. Arti ungkapan dari rendah hati adalah tidak, pintar, baik, angkuh, atau sombong. Nah, rendah hati itu berarti dia adalah tidak sombong ya adik-adik ya. Ya, rendah hati tidak sombong. Nomor 5, Ayah Budi membawa buah tangan. Ya, untuknya dari Semarang. Buah tangan artinya apa? Bukan buah ya, bukan buah ada di tangan ya, tapi maksudnya adalah oleh. Contoh persamaan kewajiban antara siswa laki-laki dan perempuan apa? Bermain di jam istirahat ini bukan kewajiban. Mematuhi tata tertib sekolah ini betul, jadi Kak Rina simpan dulu. Kita tetap harus mengecek soal lainnya, jawaban lainnya. Mendapat nilai bagus ini hak, bukan. Belajar di ruang kelas ini hak. Jadi jawabannya adalah yang B. Jangan lupa adik-adik sebelum menjawab, adik-adik pause dulu. Ya, lalu dijawab dulu misalnya, oh yang ini jawabannya C. Lalu baru adik-adik putar lagi untuk memastikan jawabannya sudah benar atau belum. Untuk latihan ya. Nomor 7, sebaiknya lingkungan kita harus dijaga agar tetap lestari. Nah, kalimat di atas termasuk apa? Nah, ini termasuk tanggapan, larangan, saran, atau perintah. Ya. Nah, sebaiknya, ada kata sebaiknya, seharusnya, itu adalah saran, kalimat saran. Nomor 8, diperhatikan saat menerangkan pelajaran adalah salah satu ini diperhatikan ya. Diperhatikan saat menerangkan pelajaran, menerangkan. Nah, ini berarti guru ya adik-adik ya. Karena yang menerangkan pelajaran itu adalah guru. Lalu diperhatikan. Ya, ketika Kak Rina misalnya lagi menerangkan nih. Nah, adik-adik yang melihat video Kak Rina berarti harus memperhatikan. Nah, itu adalah berarti hak Kak Rina. Nah, kalau di sini soalnya
Guru berarti hak guru. Rani menjadi buah hati ibunya. Buah hati itu artinya apa? Anak, anak pertama, kesayangan, kecil atau besar. Jawabannya adalah anak kesayangan. Nomor 10, ibu membuat kue cucur sangat manis. Ya, ini boleh dicoret salah satu. Oh, tidak, ini memang soalnya kalimatnya tidak efektif ya. Nah, jadi ibu membuat kue cucur sangat terlalu manis sehingga tidak enak dimakan. Kalimat tersebut akan menjadi efektif jika dihilangkan kata apa. Nah, ini ada dua ya adik-adik ya. Nah, ini yang tadi mau Karina coret. Karina pikir ini salah soalnya. Ternyata memang betul. Ya, jadi soalnya memeriksa apakah soal ini efektif atau tidak. Nah, berarti ini tidak efektif kalimatnya karena ada penggunaan yang terlalu banyak di sini, jadi tidak efektif. Berarti kita bisa pilih kue cucurnya sangat manis atau terlalu manis. Ya, kita lihat jawabannya. Dihilangkan kata membuat. Yang ini kalau ini nggak ada berarti ibu kue cucur. Ini salah ya. Dihilangkan kata sangat. Ya, ini jadi terlalu manis. Ibu membuat kue cucur terlalu manis. Ini Karina simpan karena jawabannya benar. Dihilangkan kata cucurnya tidak, kata enaknya juga tidak. Berarti jawabannya betul tadi yang B. Penjelasan yang berupa tata cara melakukan sesuatu adalah A. Dosis, B. Saran, C. Pendapat, D. Petunjuk. Nah, ini adalah petunjuk ya, petunjuk penggunaan. Ya. Nomor 12, pekerjaan yang dilakukan dengan sangat profesional sekali akan membuahkan hasil yang begitu maksimal dan sangat bermanfaat bagi seluruh banyak manusia di sekitarnya. Pada kalimat di atas perlu menghilangkan beberapa kata sehingga menjadi kalimat yang efektif. Berapa kata yang dihilangkan adalah apa? Ya, kita coba cek lagi ke kalimat ini. Nih ya, kita di bagian ini adik-adik ya. Begitu maksimal dan sangat bermanfaat. Sangat profesional sekali. Nah, coba adik-adik perhatikan yang ini yang Karina garis bawahi. Sangat profesional sekali. Ya. Nah, ini sudah ada sangat, lalu ada sekali. Ini tidak efektif, jadi kita akan hilangkan yang ini. Sekali jadi ya. Lalu coba adik-adik perhatikan bagi seluruh banyak. Seluruh itu udah semuanya, banyak juga sudah banyak. Berarti ini tidak efektif, jadi kita bisa hilangkan yang mana salah satunya ya. Nah, di sini karena jawabannya ada seluruh, berarti ini akan kita hilangkan yang ini. Ya, berarti jawabannya adalah yang A. 13, sesuatu yang harus dilakukan dinamakan apa? Kewajiban. Untuk menjaga kebersihan lingkungan yang kita lakukan adalah apa? Membuka usaha baru, buang sampah pada kali, buang sampah di tempatnya, membiarkan air got mampet. Pasti jawabannya adalah yang C. Kewajiban kita terhadap orang lain yaitu membantu masyarakat tertentu, menghormati orang lain, menolong sahabat dekat, membantu sesuai permintaan. Nah, kita coba lihat jawabannya. Kalau ini enggak, kita menolong orang enggak hanya teman dekat aja ya adik-adik ya. Lalu tidak juga sesuai permintaan. Lalu tertentu juga tidak. Berarti jawabannya adalah yang B. Nomor 16, sebutkan 3 makanan yang mengandung karbohidrat. Nasi, sagu, martabak. Nah, ini martabak campur-campur ya. Roti, cilok, ketela, bukan. Kemudian timun, gandum, bakso, pisang. Nah, ini nih pisang ya. Ini karbohidrat semuanya. Pisang, kacang-kacangan ya. Ini kacang-kacangan. Jadi kita jawabannya adalah yang D. Nomor 17, di kelasku sering terjadi kehilangan barang karena ada si titik-titik di antara kami. Penggunaan ungkapan yang tepat apa ya? Anak emas, bunga desa, panjang tangan, bintang kelas. Nah, ini kehilangan berarti panjang tangan ya. Panjang tangan itu suka mencuri. Nomor 18, setelah ayahnya meninggal, Joni menjadi titik-titik keluarga sejak dia tamat SMP.
Ungkapannya apa? Jadi karena ayahnya meninggal berarti Joni menjadi tumpuan keluarganya, berarti tulang punggung ya. Lani dan ibunya ingin berkunjung ke rumah tetangga baru mereka. Ibu membuat kue untuk dibawa. Jumlah kue bawang ibu 880 batang. Ibu meletakkan kue bawang di 8 buah toples. Masing-masing toples terisi kue banyak sama banyak. Lalu berapa isi kue bawang di masing-masing toples? Nah, berarti ini tuh 880 dibagi 8 ya adik-adik ya. Berarti jawabannya adalah 110. Lani membantu Beni menghitung buah rambutan. Rambutan yang tersedia ada 500 buah. Bila Beni berbagi kepada seluruh tetangga, berapa banyak rambutan yang diterima masing-masing tetangga? Ada 500 rambutan, lalu tetangganya ada 10. Ya, berarti masing-masing mendapat 50 rambutan. Sekarang yang isian ya, nomor 1 sebutkan 3 hak anak di rumah. Nah, ini akan Kak Rina jawab. Nah, ini jawabannya ya. Yang pertama adalah, nah ini nomor 1 Kak Rina. Nah, seperti ini. Mendapatkan perlindungan dari orang tua, mendapatkan pendidikan dari orang tua, kemudian mendapatkan jaminan kesehatan dari orang tua, dan terakhir mendapat kasih sayang dari orang tua. Karena berikan contoh 4. Lalu nomor 2, banyak orang membuang sampah di sungai. Akhirnya sungai pun menjadi tersumbat dan menimbulkan banjir. Nah, berarti tanggapannya dan sarannya apa nih adik-adik tentang kalimat ini? Nah, jawabannya adalah seharusnya para warga tidak membuang sampah di sungai agar air sungainya tidak tersumbat dan tidak menyebabkan banjir. Lalu sebutkan 3 kewajiban seorang anak di rumah. Ya, seorang anak di rumah. Yang pertama, menghormati orang tua, membantu pekerjaan rumah, mematuhi perintah orang tua, dan terakhir menjaga kebersihan dan kenyamanan rumah. Nomor 4, Ayah Udin ingin rumah mereka nyaman. Ia berencana merapikan pagar rumah mereka. Ayah Udin membutuhkan 980 batu bata. Ia memiliki beberapa batu bata di rumah ya, lalu ayah membeli kekurangannya di toko bangunan. Berapa batu bata yang mungkin Ayah Udin miliki dan berapa yang harus dibeli. Nah, ini kita tentang pelajaran kemungkinan ya adik-adik di matematika. Ini yang pertama, ayah punya 356, lalu yang harus dibeli berapa? Ya, totalnya tadi 980, berarti kita bisa kurangi. 980 kita kurangi dengan 356. Ini pinjam 1 ya, jadi 10, sisa 4. Ini jadi sisa 7, 7 dikurang 5, 2, 9 dikurang 3, 6. Jadi 624. Kemudian yang B titik-titik lalu 711 ya sama dengan 980. Nah, ini kita kurangi lagi, kita kurangi 711. Pinjam 1, ini sisa 7. 10 kurang 1 9, 7 kurang 1 6, 9 dikurang 7 2. 269. Kemudian nomor C. 980 dikurangi 623. Kita pinjam 1 di sini, sisa 7. Ini sisa 7 ya. Kemudian 7 dikurang 2, 5. 9 dikurang 6, 3. Jadi 357. Kemudian berikutnya 980 dikurangi 115. Pinjam 1, ini sisa 7. 10 kurang 5, 5. 7 kurang 1, 6. 9 kurang 1, 8. 865. Lalu terakhir 980 dikurangi 714. Pinjam 1 ya, ini kurang 7, jadi sisa 7. 10 kurang 4, 6. 7 kurang 1, 6. 9 kurang 7, 2. 266. Kemudian berikutnya Udin dan kakaknya mengumpulkan kelereng bersama-sama. Jumlah kelereng semuanya 600 buah. Berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan Udin? Berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan kakak Udin? Nah, ini sama caranya seperti tadi.
Karina akan kurangi 600 dengan 357. 0 dikurang 7, pinjam 1, berarti nanti sisa 9, ini sisa 5 ya. 10 kurang 7, 3, 9 kurang 5, 9 kurang 5 berarti 4, 5 kurang 3, 2. 243. Lalu yang ini 600 dikurangi 145, pinjam 1, ini jadi nanti sisa 9, pinjam lagi sisa 5. 10 kurang 5, 5, 9 kurang 4, 5, 5 kurang 1, 4. 455. Lalu berikutnya 600 dikurangi 258. Nah ini 10 dikurang 8, pinjam 1 ya. Ini berarti sisa 9, ini sisa 5. 10 kurang 8, 2, 9 dikurang 5, 4, 5 dikurang 2, 3. 342. Lalu isilah titik-titik di bawah ini. Nah, kalau tadi penambahan, ini pengurangan, berarti tetap caranya kalau tadi dikurang, jadi ini akan dikurang ini, jadinya ini. Berarti kita akan memproseskan ini dengan hasil ditambah ini. Ya. Nah, yuk kita tambahkan 580 ditambah 165. 5, ini 4, 7. 745. Lalu yang ini 850 dikurang titik-titik. Berarti ini akan Karina kurang dengan ini. Ya. 850 dikurang 580. 0, 5 dikurang 8 nggak bisa, pinjam 1, sisa 7. 15 kurang 8, 7, 7 kurang 5, 2. 270. Lalu kalau yang ini yang kosong di sini, berarti kita akan tambahkan ini dan ini ya. 580 ditambah 355. Ini 5, ini 13, 9. 935. Lalu yang ini 580, ini sama yang kosong yang di depan, jadi kita akan tambah dengan ini ya. 2, 3, 4. 4, ini 1, 8. 814. Isilah titik-titik di bawah ini. Nah, 1581 ini berapa kali 31? Nah, ini langsung Karina jawab ya. 51 kali 31. Kemudian yang ini 53 dikali 33. Kemudian yang ini 55 dikali 35. Kemudian 2109 adalah 57 dikali 37 ya. Lalu nomor 8. Lani dan ibunya berkunjung ke rumah tetangga baru mereka. Ibu membuat kue bawang untuk dibawa. Jumlah kue bawangnya 900 batang. Ibu meletakkan ke dalam 4 buah toples. Masing-masing berisi sama banyak ya. Nah, kemudian kalau ibu membeli 15 buah toples, berarti berapa isi dari masing-masing toplesnya? Ya. Nah, tadi ibu punya 900 ya. Lalu ibu akan membeli 15 buah toples. Jadi mau dibagi dengan 15 toples nih adik-adik. Ya, berarti hasilnya adalah 60 kue bawang ya. 60 batang kue bawang. Nomor 9. 45 dikurang 11. Nah, ini boleh adik-adik proses seperti ini atau kalau sudah bisa langsung mengurangi juga boleh ya. 4, 3. Jadi 34. 33 dikurang titik-titik sama dengan 23. Berarti 33 Karina akan kurangi dengan 23. 0, 1. Jadi 10. Kemudian yang ini langsung dikurangi jadi 12. Kemudian 25 dikurangi berapa? Jadi hasilnya 9. 25, salah ya, 25 dikurang 9. Pinjam 1, sisa 1, 15 berarti ini 6. Jadi 16 ya. 25 dikurang 16 sama dengan 9. Yang terakhir ini adalah tabel tentukan jumlah bibit yang dimiliki Pak Lurah.
Nah, kalau ini titik-titiknya nanti berbeda-beda tempatnya ya. Nah, kalian akan menjawab yang pertama, yang ini berarti kita bisa kalikan. Jadi kalau yang kosong di sini, berarti kita akan kalikan ini dan ini dikali, ya. Kalau yang kosong ini, ya, ini tadi ini, kalau kosong ini berarti yang ada di sini, ya, yang banyaknya bibit ini akan kita bagi dengan ini, ya. Ini dibagi. Kemudian kalau ini yang kosong, ya, berarti ya tinggal kita proses yang ini, ya. Yang ini dibagi ini, ya. Jadi yang banyak bibit kelurahan dibagi dengan banyak bibit untuk RT. Sekarang berarti 13 kita kali 15. Ini 195. 35 dibagi 5, 7. 143 dibagi titik-titik. Nah, ini langsung kita bagi aja. Ya, kita bagi dengan 13 nanti dapat hasilnya di sini yaitu 11. Lalu titik-titiknya di sini kita kali 9 kali 9 kali 11 99. 63 dibagi 9 7. Nah, pembahasan kita sudah selesai ya Adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.